istirahat dulu saja, aku akan membuatkan teh. Terima kasih, Sese. Bu, ibu bertemu Sese atau Yuan-Yuan dulu. Ibu curiga aku selingkuh, kan? Hah? Itu belakangan ini aku baca terlalu banyak novel. Aku jadi berpikir agak berlebihan. Aku akan menelpon ayah untuk menyuruhnya menyita bukumu. Jangan, Nak. Sejak Sese menghilang, aku tidak berminat menghadiri pesta. Jadi aku baca buku untuk menghilangkan bosan. Ibu bukannya masih jalan-jalan ke mall. Nak, aku jadi teringat sesuatu. Aku harus segera merapikan barang. Memindahkan semua hadiah yang kubeli untuk Sese ke sini. Bu, sebenarnya ada sedikit masalah soal Sese. Aku tahu dia hilang ingatan, kan? Bagaimana ibu bisa tahu? Sese pasti diculik orang jahat lalu disuntik racun amnesia. Demi bisa bersamanya lagi, kamu harus melalui banyak penderitaan mengatasi ribuan bahaya. Ibu tidak khawatir. Jelas aku khawatir, tapi aku tahu tokoh utama pria dan wanita di drama pasti akan bersama pada akhirnya. Ditambah lagi kalian punya anak yang imut. Kamu bahkan tidak tahu dia sangat mirip denganmu waktu kecil. Sekali lihat aku langsung tahu. Kalau ayahmu tahu soal ini, dia pasti lebih antusias dariku. Hanya saja begitu melihat Yuan-Yuan sangat bijaksana, aku jadi terbayang betapa menderitanya ibu dan anak itu. Tidak apa-apa, Bu. Semua sudah berlalu. Nak, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyakiti mereka lagi. Pasti. Yuan-Yuan, bisa jadi dia adalah nenekmu. Ibu, kenapa ibu mudah sekali menerima mereka? Sedikit pun tidak seperti Presdirsong yang bijaksana dan kuat. Aku juga tidak tahu. Rasanya di sini memberitahuku bahwa Fu Jinchen adalah orang yang penting bagiku. Dia adalah orang yang paling kucintai. Jadi, kalian sudah dapat racunnya, tapi belum bisa buat penawarnya? Presdirfu, ini adalah racun yang tidak dikenal. Kami tidak bisa membuat penawarnya secepat itu. Hanya bisa menunggu kehadiran Dr. Shen. Semuanya keluar. Baik. Baik. Bos, dia bilang 2 hari lagi sudah sampai di sini. Tunggu saja sebentar lagi dia tiba. Sehari pun aku tidak sanggup menunggu. Begitu teringat Sese mendapat banyak penderitaan, aku rasa ingin bunuh diri saja. Semua gara-gara kelalaianku, Sese jadi ikut terseret. Bos, ini bukan salahmu. Siapa bisa menduga keluarga Song tiba-tiba muncul? Tapi kalau di tubuh kakak ipar ada begitu banyak racun, berarti Yuan-Yuan. Kalau diperkirakan, pertama kalinya Sese diracun adalah saat dia masih mengandung Yuan-Yuan. Kita pulang segera. Bos, aku yang menyetir. Tentang Yuan-Yuan diracun, aku akan ambil beberapa sampel untuk diuji di lab besok. Sebelum hasilnya keluar, jangan sampai Yuan-Yuan dan Sese tahu. Mengerti, bos. Aku tak akan membuat mereka tertekan. Aku tidak akan mengatakannya. Bos, ada apa? Itu... Kamu akan menakuti Sese dan yang lain kalau masuk seperti itu. Wajahku seserem itu kah? Sudah membuatku ketakutan. Sese, jangan mempercayaiku. Aku tidak hanya gagal melindunginya, tapi juga gagal melindungi Yuan-Yuan. Bagaimana aku bisa menghadapi Sese? Setelah dia tahu, akankah dia memaafkanku? Wah, Yuan-Yuan membungkus pangsitnya dengan baik. Ini benar-benar pertama kali kamu belajar. Iya. Buatan Sese juga bagus. Kulit pangsit buatan Ibu Fu sangat bagus, mudah dibentuk dan tidak gampang robek. Hah? Cincin sudah pulang? Kamu lapar? Bahkan jika Sese tidak memaafkanku, aku juga tidak akan melepaskannya. Ya, aku pulang.
Kenapa pulang malam sekali? Juga tidak cepat-cepat membantu. Kamu takkan kebagian loh. Baik, mari kulihat bagaimana pangsit buatan kalian. Lihat, buatanku lumayan kan? Tidak disangka, Sese yang tidak bakat masak bisa membuat pangsit yang bagus. Oh, sebelum aku hilang ingatan, masakanku tidak enak kah? Aku bahkan berharap setelah ingatanku kembali aku bisa menjadi koki. Tidak kok, menurutku masakan ibu paling enak. Duh, memang anak manis. Dasar gombal, sini kulihat pangsit buatan Yuan-Yuan. Coba saja bilang pangsit buatan cucuku jelek kalau berani. Pantas saja Yuan-Yuan bilang masakan Sese enak. Ternyata dia mewarisi gen tidak bisa masak. Isian kepiting yang Yuan-Yuan mau sudah jadi. Ayah, apa yang ayah pakai? Yuan-Yuan memilihkannya untukku. Apakah tidak bagus? Bagus. Tidak kuduga ayahku yang direktur Fu yang terkenal dingin bisa menuruti cucunya. Sudah, waktunya pangsit direbus. Yuan-Yuan mau bantu? Yuan-Yuan sangat rajin, tidak seperti seseorang. Orang yang tidak bekerja hari ini tidak bisa makan. Ibu. Tidak apa-apa, kamu makan saja buatanku. Sese. Kalau begitu, aku menunggu buatan Sese. Istriku, aku juga ingin bermesraan denganmu. Akhirnya aku kembali. Induk orang utan, aku akan menyelamatkanmu. Wah, kebetulan sekali. Kak Ming Xiao juga di sini. Kenapa orang ini ada di sini? Minggir. Kenapa marah? Aku hanya menolak membantumu, kamu malah benci padaku. Aku mana berani marah pada dokter yang berbakat sepertimu. Aneh sekali, Kak Min Xiao yang terkenal baik di lingkaran pertemanan kita ternyata bisa juga mencampakkan orang. Aku memintamu membantu menyembuhkan temanku, bukannya kamu bilang tidak sempat ke sini? Jarang sekali dokter jenius memohon padaku. Kesempatan yang langka ini tentu aku harus menolaknya. Tanpa kamu aku juga bisa menyelesaikannya. Aku juga bisa membuat sel baru tanpamu. Kenapa bertemu lagi secepat ini? Apakah negara ini sekecil itu? Jangan bilang kamu mengikutiku ke sini. Cih, siapa yang mengikutimu? Aku datang menemui teman baikku. Di lingkungan kita, kamu tidak punya seorang pun teman. Ternyata di tanah air ada yang kamu kenal. Jangan meremehkanku. Rumah temanku memang di sini. Nih, kutunjukkan padamu. Ini bukannya rumah bos. Hei, tunggu.